Yalah, yuk mulai yuk. Sok. Bismillah. Eh, Baik, Assalamualaikum. Saya mulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Taufik Imanda Wiratmaja dan ada rekan kelompok saya, ada Kang Ikna dan Kang Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis kelompok kami. Proposal ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat UAS mata kuliah Technopreneurship ya pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Dalam proposal ini terdapat 3 bab ya, yaitu bab 1 pendahuluan yang membahas tentang latar belakang dan analisis analisis pasar, lalu bab 2 ada gambaran umum rencana usaha yang di dalamnya menjelaskan model bisnis yang digunakan dan analisis keuangan, serta bab 3 yaitu metode pelaksanaan ya untuk rencana operasional organisasi ini. Lalu ada daftar pustaka dan lampirannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab satunya dan nanti akan dilanjutkan oleh Kang Ikna dan Kang Ahmad untuk bab 2 dan bab tiganya. Eh, Pertama-tama apa ya? Alasan disusunnya proposal bisnis ini karena apa ya, hasil riset pasar ya. Dikarenakan saya sering menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin aplikasi tersebut apa, bisa disebut populer lah bagi kita semua ya. Itu TikTok. Baik, pertama latar belakang ya. Pendidikan anak adalah salah satu aspek yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini anak-anak semakin akrab dengan teknologi dan internet sejak usia dini. Pendidikan sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ya, menurut OECD tahun 2020. Kebutuhan akan pendidikan yang menarik dan sesuai dengan perkembangan anak-anak menjadi semakin penting. Anak-anak membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyenangkan dan menghibur. Dalam konteks ini, platform pendidikan online khusus anak-anak dapat menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebenarnya platform ini bisa aja untuk orang dewasa dan orang tua ya, cuman sekarang khusus buat anak-anak aja sih. Terus pengguna media oleh anak-anak dan orang tua meningkat secara signifikan. Menurut Ofcom tahun 2020, TikTok saat ini sedang populer di kalangan anak-anak dan remaja. Platform ini menawarkan video pendek yang menarik dan menghibur dalam berbagai format, termasuk edukasi. Popularitas TikTok menunjukkan bahwa anak-anak menyukai konten edukasi yang dikemas dengan cara yang menarik dan interaktif. Menurut UNESCO tahun 2020, yaitu sedang membahas tren dan tantangan dalam pendidikan digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, ide entrepreneurship ini yang ditawarkan adalah membuat aplikasi pembelajaran online dengan konsep video pendek seperti TikTok. Kenapa menggunakan video pendek? Karena anak-anak, gak anak-anak aja sih, mungkin kita juga cenderung mudah ngerasa bosan ya. Jadi menggunakan video pendek supaya lebih menarik perhatian. Kalaupun materi yang diterangkan nanti akan panjang, itu bisa dibagi menjadi beberapa part ya. Jadi ngedorong rasa penasaran anak-anak. Lalu berikutnya ada analisis pasar ya. Berdasarkan penelitian terbaru, pasar e-learning global diperkirakan akan mencapai 374,3 miliar US dollar pada tahun 2026 dengan CAGR atau Compound Annual Growth Rate sebesar 14,6% dari tahun 2021 hingga 2026 menurut Research and Market tahun 2021. Di Indonesia sendiri, pasar e-learning tumbuh pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile menurut Statista tahun 2021. Untuk pasar target aplikasi ini meliputi anak-anak dan remaja sekitar usia 6-18 tahun di wilayah perkotaan dengan penetrasi internet yang tinggi di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Serta untuk para orang tua yang eh, ingin pendidikan yang menyenangkan bagi anaknya dan interaktif. Terus untuk anak-anak yang suka belajar dengan cara yang lebih efektif, mungkin platform ini bakal cocok lah. Dan semoga mudah dipakai dan digunakan lah. Terus untuk tren industri yang dapat mempengaruhi bisnis ini ada
artificial intelligence, machine learning, microlearning, teknologi VR dan AR. Maksudnya AI itu dari sini kayak algoritma AI itu dapat apa ya, ngasih rekomendasi konten yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu gitu. Terus untuk machine learning, jadi machine learning ini tuh dapat menganalisis data untuk dapat mengedit apa ya, identifikasi pola apa belajar anak tersebut dan ngasih feedback yang tepat. Microlearning sendiri di sini maksudnya jadi materi pembelajarannya itu dibagi menjadi beberapa part atau dibagi kecil lah, tidak video panjang langsung. Sedangkan untuk VR dan AR juga itu jadi buat bikin pengalaman belajar yang lebih imersif gitu. Jadi bisa si anak tuh bisa mempraktekkan hasil kerennya langsung di dunia virtual gitu. Lalu pesaing langsung dari bisnis ini ada Duolingo, Khan Academy, serta Ruang Guru. Sedangkan untuk pesaing tidak langsungnya ada YouTube dan Google Classroom. Beberapa kebutuhan dan keinginan pasar dari bisnis ini yaitu kebutuhannya seperti akses mudah ke materi pembelajaran yang menarik, fleksibilitas waktu belajar yang sesuai dengan jadwal anak-anak, lalu metode pembelajaran yang interaktif dan tidak membosankan. Lalu untuk keinginannya ada video pendek yang menarik dan tidak membosankan, konten yang berkualitas dan mudah dipahami, serta pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan bab satu. Pembahasan bab 2 dilanjut oleh Kang Ikna. Ya, terima kasih Kang Taufik. Saya Ikna di sini mau menjelaskan untuk bab 2 itu tentang modal bisnis yang akan kita lakukan ya. Dari aplikasi apa ya? Dari aplikasi ini modal bisnisnya berbasis video yang mirip kayak TikTok. Nah, ini tuh dapat digunakan model bisnis premium. Jadi model bisnis ini tuh menawarkan dua tingkatan akses kayak gratis dan berlangganan. Yang pertama itu gratis. Di layanan gratis ini, pengguna juga dapat mengakses semua fitur dasar aplikasi, kayak menonton video edukasi dari berbagai kategori dan konten kreator, juga ada mengikuti konten kreator favorit mereka. Lalu berinteraksi dengan komunitas maupun konten kreator melalui komentar. Lalu kita ada juga menawarkan akses berlangganan, yaitu pengguna mendapatkan semua fitur yang ada pada akses gratis, namun ada fitur tambahan yaitu akses ke konten premium kayak video edukasi eksklusif yang dibuat oleh para konten kreator. Juga ada materi pembelajaran yang lebih mendalam. Eh, Coba kebawain lagi. Eh, Lalu ada fitur-fitur tambahan untuk membantu belajar dari si layanan berlangganan ini untuk belajar lebih efektif, seperti kuis, latihan soal, dan sertifikat. Lalu ada analisa keuangan. Nah, analisis keuangan ini tuh memperlihatkan proyeksi cash flow dari bisnis aplikasi pembelajaran online ini berbasis video pendek. Yang pertama, ada sumber-sumber pendapatan yang bisa kita dapatkan dari penjualan langganan bulanan. Nah, harga langganannya itu 50.000 per bulan. Jumlah pelanggannya itu kita estimasikan berada di angka 1.000 pelanggan. Lalu pertumbuhan pelanggan di tiap bulannya itu ada 10%. Ini hanya estimasi saja. Lalu ada iklan dan sponsorship. Pendapatan iklan bulanan ini kita estimasikan dapat 10 juta dari 3 bulan pertama. Lalu ada pendapatan sponsorship bulanan 5 juta dari bulan ke-6. Nah, berikut adalah tabel pendapatan dan pengeluaran modal yang kita prediksikan atau kita estimasikan. Boleh ke bawah lagi. Nah, ini ada gaji karyawan dan juga ada produksi untuk konten bulanannya. Untuk konten bulanan itu kita estimasikan 10 juta dari produksinya aja. Lalu gaji karyawan itu ada sekitar 10 orang.
dari jumlah karyawan tersebut, gaji rata-ratanya per karyawan itu 7 juta, maka kita totalkan semuanya dari 10 orang itu menjadi 70 juta. Lalu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran bulanan ini kita estimasikan masuk ke angka 15 juta per bulan. Lalu ada biaya operasional bulanan juga seperti hosting, server, dan biaya lain-lainnya itu total menjadi 10 juta. Dibagi masing-masing 5 juta, 5 juta. Lalu ini ada estimasi biaya operasional bulanan kita. Berikut tabelnya. Lalu kita lanjut ke nomor 5, yaitu ada biaya-biaya yang tetap tiap bulannya, itu gaji karyawan 70 juta per bulan seperti yang di atas tadi. Lalu ada server dan hosting untuk operasional, kita masukkan ke dalam estimasi 5 juta. Lalu ada biaya lainnya juga 5 juta. Dan biaya variabel itu seperti produksi konten dan biaya pemasaran. Di produksi konten ini kita masukkan estimasinya 10 juta per bulan, lalu ada biaya pemasaran juga 15 juta. Yang keenam ada rencana investasi. Jika ada mau pengembangan aplikasi, kita membutuhkan estimasi 200 juta. Lalu pemasaran awalnya kita eh, estimasikan dalam 100 juta. Dan total investasi awal ini tuh dijumlahkan menjadi 300 juta. Lalu yang ketujuh ada arus kas investasi dan pendanaan. Arus kas investasi ini hanya prediksi kita, dan investasi awalnya itu kan 300 juta tadi di atas, lalu ada arus kas pendanaannya juga. Kita dapat pinjaman yang diterima itu 200 juta. Lalu pembayaran pinjaman bulanan selama 12 bulan itu kita dapat bunganya 10% per tahun. Jadi sekitar 18 juta 300 sekian. Lalu bawah lagi, ada pembayaran dividen sekitar sekian. Lalu ada proyeksi cash flow bulanan. Nah, berikut tabelnya. Lalu di bawahnya ada kesimpulan dari semua proyeksi cash flow ini, menunjukkan bahwa aplikasi pembelajaran online kita ini berbasis video pendek memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan. Meskipun ada investasi awal yang cukup signifikan, pertumbuhan jumlah pelanggan dan pertambahan pendapatan dari iklan dan sponsorship juga akan membantu menutupi biaya operasional dan biaya investasi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dengan perencanaan yang tepat, dan kita dapat mencapai arus kas positif dalam waktu kurang dari 1 tahun. Boleh keluar lagi? Lalu ada bab 3 akan dijelaskan oleh Kang Ahmad. Silakan, Kang. Baik, terima kasih Kang. Di sini saya akan melanjutkan untuk di bagian bab 3 ya. Baik, untuk di bagian bab 3 ini kita ada untuk metode pelaksanaan, dan juga ada yang pertama di sini kita ada rencana operasional ya. Jadi mungkin sedikit rollback lagi. Jadi kenapa kita membuat aplikasi ini ya, karena memang kalau kita lihat memang untuk sekarang TikTok itu salah satu platform yang paling diminati ya oleh anak-anak, remaja maupun bahkan sampai orang dewasa. Bahkan sekarang untuk TikTok ini untuk spend time-nya itu sangat banyak sekali ya untuk menghabiskan waktunya. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada opportunity atau kesempatan bahwa kita bisa jadikan aplikasi yang semacam TikTok ini sebagai media pembelajaran. Karena untuk sekarang kalau kita lihat juga banyak ya untuk video-video itu banyak juga yang videonya juga berisi dengan materi pendidikan. Nah, di sini kita akan lebih memfokuskan lagi ke bagian pendidikan seperti itu. Baik, langsung saja di sini untuk yang pertama di sini ada rencana operasional untuk Q1-nya atau 3 bulan pertama. Jadi di sini akan kita lakukan penelitian dan perencanaan. Di mana yang pertama kita akan melakukan penelitian pasar. Di sini akan melakukan survei dan wawancara dengan para pelajar, mahasiswa, para orang tua, dan juga guru dan dosen.
Lalu kita juga akan menganalisa kompetitor dan juga aplikasi sejenis. Ini juga bisa seperti Ruang Guru misalnya, atau platform-platform pendidikan yang lain. Lalu selanjutnya ada juga perencanaan fiturnya. Di sini untuk fitur umumnya seperti biasa ada login dan register. Lalu kita juga bisa edit profile. Lalu untuk video pendek ini nanti kita akan buatkan juga untuk algoritmanya agar bisa lebih sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh para pengguna seperti itu. Lalu di sini kita juga ada search video di mana kita bisa langsung mencari video yang kita inginkan atau yang pengguna inginkan. Selanjutnya ada pengkategorian video beserta filternya. Nah, di sini untuk contohnya misalnya nanti akan ada kategori IPA dan bisa juga di subkategori misalnya di dalamnya ada fisika, ada matematika dan lain-lain. Seperti itu. Lalu di sini kita juga ada like, comment, dan follow ini untuk nge-push ya videonya agar bisa lebih sering muncul. Jadi jika memang banyak diminati, artinya video tersebut kemungkinan besar bagus ya untuk isinya dan juga menarik bagi para pengguna. Selanjutnya di sini ada favoritkan video. Jadi di sini pengguna bisa favoritkan videonya. Jadi jika mereka ingin skip dulu atau ingin ditonton nanti, kita bisa lakukan favoritkan video atau bookmark seperti itu. Selanjutnya ada bagikan video. Nah, di sini kita para pengguna juga bisa membagikan video ya. Barangkali untuk yang bagi dia menarik, dia bisa bagikan ke orang-orang terdekatnya ataupun teman-temannya. Seperti itu. Lalu di sini ada messaging juga, di mana ini kita agar para pengguna bisa saling interaksi antar pelajar maupun dengan para konten kreator. Lalu yang terakhir di sini ada membership ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nanti di sini kita juga ada sistem membership atau oh ya premium tadi ya, seperti itu. Oke, lalu untuk fitur yang ada di dalam konten kreator, di sini yang pertama nanti konten kreator akan bisa mengupload video berupa potret maupun landscape. Lalu ada juga live streaming. Nah, untuk live streaming ini juga kita masukkan karena kita lihat di TikTok ya khususnya itu sekarang makin banyak live streaming yang berupa pendidikan. Contoh yang viral mungkin di dekat-dekat ini adalah ada kakek ya yang melakukan live streaming untuk mengajar matematika. Dan di situ untuk feedbacknya sangat bagus sekali. Banyak para siswa ya atau para pelajar yang sangat terbantu dengan live streaming tersebut. Selanjutnya ada reward jika memenuhi ketentuan seperti mendapatkan 100.000 views dan lain-lain. Di sini kita agar bisa menghadiahkan ya ke konten kreator yang memenuhi persyaratan tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada desain UX UI-nya. Di sini kita akan merancang antar muka pengguna yang menarik, namun juga tetap ramah bagi para orang tua. Jadi untuk para orang tua juga bisa tetap melihat aplikasi ini atau menggunakan aplikasi ini dengan lancar. Selanjutnya di sini ada di Q2 atau bulan 4 sampai bulan 6. Di sini kita akan melakukan desain dan pengembangan awal. Untuk yang pertama kita akan melakukan pengembangan teknologi, di mana di sini kita akan mengembangkan aplikasi dasar dengan fitur-fitur utama yang sudah kami sebutkan di atas. Selanjutnya kita juga akan mengembangkan algoritma untuk rekomendasi kontennya. Yang kedua di sini kita akan ada pengembangan konten. Di sini kita akan bekerja sama dengan ahli pendidikan seperti guru ataupun dosen. Lalu kita juga akan bisa bekerja sama dengan konten kreator ya yang sudah ada, konten kreator yang juga bergelut di bidang pendidikan atau memberikan video-video tentang pendidikan. Lalu untuk yang ketiga di sini kita akan melakukan produksi video, di mana di sini tim internal kita akan melakukan produksi video pembelajaran untuk mengisi konten-konten di awal dan juga konten-konten premium. Oke, next selanjutnya di sini ada di Q3 untuk bulan 7 sampai bulan 9. Yang pertama kita akan melakukan uji internal, di mana untuk pengujian awal ini dilakukan oleh tim internal, lalu ada juga identifikasi dan perbaikan bug. Selanjutnya ada uji coba terbatas. Di sini kita akan merilis versi beta kepada beberapa pengguna saja ya. Jadi di sini kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk mendapatkan feedback dan melakukan penyesuaian jika memang diperlukan penyesuaian. Selanjutnya untuk bulan ke-10 dan 9 kita akan melakukan peluncuran dan pemasaran ya. Di mana untuk strategi production ya atau peluncurannya
di sini akan meluncurkan secara resmi di Play Store dan App Store. Lalu kita juga akan menyiapkan video tutorial maupun panduan tertulis untuk penggunaan aplikasinya bagaimana. Jadi agar pengguna tidak terlalu bingung ya bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Selanjutnya untuk strategi pemasarannya, di sini kita akan melakukan promosi di media sosial, situs parenting, dan juga komunitas pendidikan. Di sini kita juga akan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah maupun universitas. Dan juga yang terakhir kita akan kerjasama dengan influencer dan para konten kreator. Oke, next di sini ada acara peluncuran. Di sini kita bisa mengadakan webinar atau sesi langsung secara offline ya untuk memperkenalkan aplikasi. Lalu kita juga akan memberikan penawaran promosi awal untuk membership yang di awal tadi. Jadi untuk di awal-awal kita akan memberikan penawaran yang menarik ya atau diskon untuk member-member awal yang bergabung dengan webinar khususnya. Oke, selanjutnya untuk tahun kedua, di sini kita akan melakukan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Di mana untuk pemeliharaan kita pastinya akan melakukan pemeliharaan secara rutin dan juga melakukan perbaikan bug. Setelah itu kita juga akan selalu menerima feedback dari pengguna ya. Jadi jika pengguna ada feedback apa, nah itu kita tampung dan kita analisa untuk memperbaiki aplikasi kita. Selanjutnya untuk mengembangkan fitur, ya kita akan menambahkan fiturnya tadi ya, berdasarkan feedback dari pengguna yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Lalu kita juga akan mengembangkan materi pembelajaran tambahan untuk yang free maupun yang membership. Selanjutnya kita juga akan melakukan ekspansi pasar, di mana untuk rencana ekspansi pasar ini kita akan melakukan ekspansi ke pasar internasional, dimulai dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu di sini kita akan juga melakukan adaptasi konten dan strategi pemasaran. Baik, kira-kira seperti itu untuk tugas besar teknopreneurship kami. Sekian, terima kasih. Di sini saya kembalikan lagi ke Kang Taufik. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Setelah membahas semua bab yang ada pada laporan ini, di sini halaman terakhir itu ada lampiran-lampiran ya, lampiran dan pembagian tugas. Jadi kurang lebih beginilah gambar susunan organisasi tim ini. Jadi berdasarkan hasil laporan ini yang telah dikerjakan secara bersama-sama, gambar di atas menunjukkan struktur organisasi perusahaan ini. Pembagian tugasnya telah disepakati bersama-sama. Taufik sebagai CFO atau Chief Financial Officer yang bertanggung jawab atas semua aspek keuangan perusahaan seperti anggaran biaya, budgeting, akuntansi dan pelaporan keuangan, manajemen risiko keuangan, serta penggalangan dana dan investasi. Sedangkan Kang Ahmad sebagai CTO-nya, yaitu yang bertanggung jawab atas semua aspek teknologi perusahaan, seperti pengembangan dan infrastruktur perangkat lunak, keamanan cyber dan keamanan data, serta inovasi teknologi. Dan yang terakhir, Kang Ikna sebagai CMO ya, di sini yang bertanggung jawab atas semua aspek pemasaran perusahaan, seperti branding, pengembangan produk atau layanan, penjualan, serta distribusi. Untuk CEO-nya sendiri, di sini kita masih dipegang oleh bersama-sama, jadi kita bertiga merangkap sebagai CEO juga gitu. Dan ke depannya mungkin bisa saja kita bertiga ini ngerekrut seorang CEO, atau mungkin salah satu di antara dari kita bertiga yang menjadi CEO ke depannya. Mungkin cukup untuk penjelasan tugas besar teknopreneurship ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada penjelasan materi yang kurang jelas. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.